UK-nya nggak bisa keluar. Kenapa ada perbedaan ini? Coba tuh yang katanya pada ahli independen. Komisi 9 akan mundur lagi memeriksa semua vaksin-vaksin yang masuk dengan proses-proses yang ada. Dalam ucapan Ibu tuh mengandung kontradiksi. Ibu bilang independen, tapi tunggu yang lain dulu baru kami memutuskan. Tapi kalau Badan POM melibat yang lain itu bukan lagi independen. Emang masih ada rencana nggak memberikan izin itu aja? Sementara di timeline itu jelas kapan waktunya, bahkan sudah diperjanjikan bisa dipercepat. Padahal vaksin merah putih masih praklinis. Sementara sama-sama buatan anak bangsa, ini vaksin Nusantara. Boro-boro timelinenya sudah uji klinis, jangankan timeline, PPUK yang pertama keluar, yang kedua dipersulit, katanya ininya gini, malah mundur, side back. Ini gimana coba Bu Penny? Mungkin bukan Bu Penny, ini staff-staffnya ini pernah diaudit nggak sih? Mau ngaku ahli, tapi kalau kemudian mempersulit, ini malah setback begini, ini apa-apaan sih nih? Gimana sih nih BP POM? Kalau memang profesional tuh jangan setback, udah ngeluarin izin, ya walaupun itu emergency atau apapun lah namanya, saya nggak mau tahu. Kenapa bisa vaksin merah putih keluar timelinenya? Padahal dia masih praklinis, tapi sudah keluar timeline. Yang satu sudah uji klinis, sudah fase 1, timelinenya nggak keluar, PPUK-nya nggak bisa keluar. Kenapa ada perbedaan ini? Coba tuh yang katanya pada ahli independen, intelektual atau apapun, coba jelaskan. Itu dulu Bu Penny. Jadi bisa dijelaskan, jadi jelas kinerjanya. Jangan cuma mau bangga-bangga mendunia. Dalam negeri aja nggak beres ngurusnya, mau ambil award internasional. Urus dulu dalam negeri yang beres. Punya nama nasional lebih penting. Mau sok internasional, dalam negeri aja nggak beres. Kepala Badan POM, sudah banyak yang disampaikan, dan jadi begini Bu Penny, kalau mengikuti apa yang sudah disampaikan tadi, ada kalimat-kalimat yang justru dikaitkan dengan anggota komisi, mengaitkan ada yang tidak sinkron. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menristek tadi, yang akan dipercepat dan lain sebagainya, sementara prosesnya masih dibawa oleh vaksin Nusantara, kan baru preklinik ya, kira-kira ini sudah fase pertama uji kliniknya. Kemudian kalau kita nggak dapat satu statement dari BPOM menyangkut vaksin ini, tidak tertutup kemungkinan Komisi 9 akan mundur lagi memeriksa semua vaksin-vaksin yang masuk dengan proses-proses yang ada. Ini penting sekali buat kami ya. Tidak tertutup untuk seperti itu, Bu. Nah, sekarang sebagai pimpinan rapat saya harus sampaikan ini supaya ini tidak terjadi, karena untuk membela anak bangsa punya produksi atau apa yang diciptakan. Kami tentunya tidak mengurangi apa yang Bu Penny sampaikan, tahapan-tahapan itu, tapi yang kami inginkan kecepatan dari waktu yang seharusnya, ya, tidak mengurangi yang penelitian atau melanggar yang lain, tapi kalau yang lain bisa dari sekian tahun dipersingkat, bisa singkat lebih kurang 6 bulan, masa yang urusan ini tidak bisa dilakukan? Karena sama, Bu. Tadi kan kalau yang dari vaksin merah putih yang harusnya bulan November bisa jadi 6 bulan lebih cepat, kenapa ini tidak gitu? Sementara ini sudah lebih maju satu langkah daripada vaksin merah putih. Itu yang kami tunggu. Kami sebetulnya tidak ada praduga yang lain, tapi dari awal rapat kami sudah menangkap sesuatu yang tidak beres. Kalau misalkan dari awal normatif semuanya, apa yang kami sampaikan, yang kami surati itu yang dibahas, yang dipaparkan beda, Bu. Tapi ini memang dari awal sudah beda, sudah tidak sesuai. Kalau begitu kami berikan kepada Menteri Kesehatan apa yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Wamen untuk melihat kembali satu persatu. Ada yang mau direvisi? Nomor 1, pada prinsipnya kami setuju. Ini adalah salah satu kewajiban kami untuk mengembangkan vaksin merah putih dan mendukung upaya-upaya kekuatan dari dalam negeri. Kemudian poin kedua yang berkaitan dengan Kementerian Kesehatan, Ibu ya. Poin 2D, bahwa Badan Litbangkes
akan memberikan dukungan dana dan anggaran tersebut tentu disesuaikan dengan apa yang diputuskan oleh BP POM secara independen. Kalau ada keputusan BP POM secara independen, maka kami akan mengikuti. Selanjutnya kami berikan kepada Pak Menristek. Yang nomor satu, pada intinya kami sepakat untuk kesimpulannya. Yang nomor dua, khususnya yang 2A, kami tidak ada keberatan karena sebenarnya vaksin Nusantara sudah masuk ke uji klinis ya. Kemudian yang mungkin hanya 1 dan 2A yang langsung relevan dengan kami. Terima kasih. Baik, yang ketiga sudah Pak, sudah lihat? Badan POM, sekarang kami ke Badan POM, Ibu Penny. Untuk satu, saya kira tidak ada masalah. Kedua, yang terkait dengan Badan POM, yang B, Badan POM untuk segera mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 2 bagi kandidat agar penelitiannya dapat segera dituntaskan. Saya kira ini ada proses yang harus dulu dilewati. Jadi demi untuk independensi Badan POM, independensi dari proses penelitian ini yang berbasiskan saintifik, saya kira tepat itu diputuskan dalam forum ini. Karena tentunya Badan POM sudah komit ya, kami pun juga mempunyai tanggung jawab ya, karena kami ada Komnas Penilai Obat ya, kami Ditulis dulu, jangan ditulis dulu, jangan pandai-pandai dulu ya. Kami tidak sendiri dalam memutuskan apapun ya. Jadi harus ada proses yang memang sudah disepakati. Tanggal 16 kan kita akan bertemu. Saya kira untuk Bentar Bu Penny, tadi bilang Badan POM independen, tapi kenapa tunggu lagi yang lain? Itu yang kita bingung dari tadi nih Bu. Ibu bahwa kebetulan ada hearing dengan nanti pihak lain, sementara di satu sisi bilang independen. Ini kontradiksi interminis. Jadi dalam ucapan Ibu tuh mengandung kontradiksi. Ibu bilang independen, tapi tunggu yang lain dulu baru kami memutuskan. Pertanyaan tadi sudah pernah katakan, apakah para ahli di Badan POM ini, peneliti di Badan POM ini memang tidak cukup bisa menentukan sendiri? tidak bisa, kami tergantung dengan tim, ada selalu. Nah, berarti Ibu tidak bisa menentukan independen kalau begitu. Demikian mekanismenya memang seperti itu. Kalau kita ingin kalau Ibu bilang independen itu, kalau Badan POM sendiri saya setuju. Tapi kalau Badan POM melibat yang lain itu bukan lagi independen. Kan memberikan rekomendasi mereka Pak, expertnya ahli. Kami kan Badan POM tidak mempunyai ahli, semua ahli yang terkait Izin. dengan suatu pengembangan. Interupsi Ketua. Silakan Pak Saleh Daulay. Ibu Penny ini di dalam ruangan ini saja Ibu sudah nggak ngikutin sebetulnya alur pembicaraan rapat ini. Tadi pertanyaan saya terakhir ke Prof Amin sama Prof Nidom ini kurang ahli apa Prof Amin ini? Terkenal lembaga Eijkman ini. Pak Nidom itu bikin Nidom Foundation ini kan bukan tanggung-tanggung. Ada apa kok masih dipersulit? Emang masih ada rencana nggak memberikan izin itu aja? Kan kita mendesak nih supaya segera. Tolonglah, ini kan ahli. Ibu berani nggak mengatakan Prof Amin ini nggak ahli?